Warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak kelas 2 yang kami banggakan, pada kesempatan pagi ini kita akan memulai kembali belajar pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Pada kesempatan kali ini kita masuk ke pelajaran yang kedua, yaitu asyik membaca Al-Quran. Di pertemuan yang ketiga ini, materinya adalah pesan surat An-Nas. Anak-anak sekalian, mari kita berdoa terlebih dahulu, memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita mendapatkan tambahan ilmu yang berguna dan kita diberi kepahaman serta dipermudah untuk mengamalkannya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Baik anak-anak sekalian, tujuan pembelajaran pada kesempatan kali ini adalah agar kalian, anak-anak sekalian, selaku peserta didik dapat atau mampu, yang pertama, terbiasa membaca Al-Quran dengan tartil. Kemudian, yang kedua, kalian mampu menunjukkan sikap berlindung diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan benar. Dan yang ketiga, kalian mampu memahami pesan-pesan pokok Quran Surat An-Nas dengan benar. Dan yang terakhir yaitu kalian mampu menjelaskan isi pokok Quran Surat An-Nas dengan benar. Baiklah anak-anak sekalian, kita akan mulai mempelajari materi pesan Surat An-Nas. Terlebih dahulu mari kita baca bersama Quran Surat An-Nas ini dengan tartil. A'udzu billahi samii'il 'aliim minasy syaithaanir rajiim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Shadaqallahul azim. Demikian anak-anak pembacaan Quran Surah An-Nas dengan tartil, dengan pelan-pelan, dan tentunya kalian harus memperhatikan panjang pendeknya, ya, dibaca dengan bagus sesuai dengan tajwid, ya. Kalau sudah belajar qiraati atau yang lainnya atau iqra, tentunya kalian nanti akan mempelajari ilmu tajwid dengan bagus, ya, sehingga bisa membaca termasuk Quran Surat An-Nas ini dengan tartil pula. Selanjutnya anak-anak, mari kita pahami terlebih dahulu Quran Surat An-Nas dan artinya, ya, supaya kita bisa memahami isi pokok atau isi kandungan dari Quran Surat An-Nas.
Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Ayat yang pertama, Qul a'udzu birabbin nas. Ini artinya katakanlah, aku berlindung kepada Tuhan yang memelihara dan menguasai manusia. Ayat yang kedua, Malikin nas. Artinya raja manusia. Ayat yang ketiga, Ilahin nas. Artinya sembahan manusia. Ayat yang keempat, Min syarril waswasil khannas. Dari kejahatan bisikan setan yang biasa bersembunyi. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Yang membisikkan kejahatan ke dalam dada manusia. Minal jinnati wan nas. Dari golongan jin dan manusia. Demikian anak-anak. Jadi intinya dalam surat An-Nas ini kita diperintahkan oleh Allah untuk berlindung kepada Allah, yaitu Tuhannya manusia. Allah juga sebagai raja manusia. Allah juga sebagai sembahan manusia, ya, dari kejahatan bisikan setan yang biasa bersembunyi. Kemudian setan tersebut membisikkan kejahatan ke dalam dada manusia. Setan tersebut juga berasal dari golongan jin dan juga dari manusia yang bisa berbuat jahat. Setelah kita mengetahui arti atau terjemahan dari Quran Surat An-Nas, dan sedikit tadi Pak Guru jelaskan, maka selanjutnya kita akan mengetahui pesan surat dari An-Nas. Anak-anak, surat An-Nas ini berisi tentang perintah agar kita meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari bahaya kejahatan golongan manusia dan jin. Jadi surat An-Nas ini berisi tentang perintah agar kita meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perlindungan kepada Allah dari apa? Dari kejahatan atau dari bahaya kejahatan golongan manusia dan jin. Perlu kita ketahui anak-anak, sesama manusia bisa saling membahayakan dengan banyak cara, ya. Karena kita lihat ada manusia-manusia yang jahat, ya. Mereka juga bisa menjahati kita. Jin juga bisa membahayakan. Misalnya jin mengajak dan membisiki manusia untuk berbuat jahat. Dalam dada kita, jin itu bisa membisiki kita untuk berbuat jahat. Jin juga bisa membisiki kita untuk meninggalkan sholat. Jadi kalau kita malas sholat, itu artinya bisa jadi kita sudah dibisiki oleh jin untuk meninggalkan sholat. Selanjutnya, jin juga mengajak melakukan maksiat, ya. Jadi mereka, bangsa jin, membisiki manusia untuk berbuat jahat, membisiki manusia untuk meninggalkan sholat, dan membisiki manusia untuk mengajak melakukan maksiat atau berbuat dosa. Ya, jadi kita harus berlindung kepada Allah dari gangguan atau godaan yang datangnya
dari bangsa jin dan manusia. Bahkan jin jahat juga bisa menyebarkan sihir. Ya. Jin jahat juga bisa menyebarkan sihir. Ya. Dikisahkan bahwa Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, pernah sakit. Ya. Kemudian Malaikat Jibril memberitahukan kepada Nabi Muhammad bahwa beliau Nabi Muhammad SAW telah disihir oleh seseorang yang tidak menyukai Nabi Muhammad. Kemudian dia meminta bantuan jin untuk orang jahat tersebut, meminta bantuan jin yang dikirim kepada Nabi Muhammad untuk membuat sakit Nabi Muhammad. Ya. Atas informasi atau atas pemberitaan dari Malaikat Jibril tersebut, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengetahui apa penyebab atau apa yang menjadikan sebab Rasulullah itu sakit. Ya. Kemudian beliau membaca surat An-Nas dan surat Al-Falaq, ya, untuk melepaskan sihir tersebut, sehingga Rasulullah sembuh dari sakit yang disebabkan oleh sihir. Anak-anak sekalian, setelah kita mempelajari dan kita mengetahui pesan yang terkandung dalam surat An-Nas, maka agar kita dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, agar kita dilindungi Allah Subhanahu wa taala dari segala macam kejahatan yang datang ke dalam jiwa kita, ya, jiwa manusia, kejahatan dari bangsa jin dan manusia juga. Maka mari kita biasakan membaca surat An-Nas setiap hari, terutama pada pagi hari, pada sore hari, dan kita membaca surat An-Nas ketika menjelang tidur. Ya. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dengan membaca surat An-Nas agar kita dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dari kejahatan yang datangnya dari golongan jin dan kejahatan yang bisa datang dari golongan manusia. Baik anak-anak sekalian, untuk selanjutnya sebagai bahan evaluasi kita, sebagai bahan untuk mengetahui sejauh mana kalian menguasai surat An-Nas ini, mari kita kerjakan soal-soal berikut ini. Soal yang pertama, apakah arti An-Nas? Apakah arti An-Nas? Kalian bisa menulisnya di buku, kemudian bisa setelah kalian menulis soal-soal ini, bisa kalian kerjakan. Kemudian soal yang berikutnya, soal yang kedua. Berapakah jumlah ayat dari surat An-Nas? Berapakah jumlah ayat dari surat An-Nas? Kemudian soal yang ketiga. Di kota manakah surat An-Nas diturunkan? Di kota manakah surat An-Nas diturunkan? Ini sudah dijelaskan pada pertemuan yang pertama kali. Ya. Soal nomor 1, 2, 3 sudah dijelaskan pada pertemuan yang pertama kali. Kemudian soal yang keempat, kepada siapakah kita harus meminta perlindungan? Tentunya perlindungan dari kejahatan. Ya. Kemudian soal yang terakhir, soal yang kelima, dalam surat An-Nas
kita diperintahkan untuk berlindung dari kejahatan golongan apa saja. Jadi golongan kejahatan itu datangnya dari golongan apa saja, disebutkan di sini. Demikian anak-anak, mudah-mudahan bisa mengerjakan dengan baik. Setelah ini mari kita tutup pembelajaran kita kali ini dengan membaca doa hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf dari Pak Guru apabila ada kesalahannya, dan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.